Anda bisa bayangkan 60% hoax di tahun 2018 adalah soal politik dan tidak jarang hoax tersebut mengangkat isu agama sebagai komoditas. Prof, tanggapan Anda terkait dengan agama yang dijadikan komoditas untuk menciptakan hoax politik? Ada dua hal yang saya sesalkan ya, mengapa hoax ini berkembang dan mengapa terjadi politisasi dengan isu agama. Pertama apa? Kawan-kawan kita sebagian sedang kena bencana, mereka udah lelah, maka tolonglah jangan ditambahin lagi, dilempar hoak-hoak kebencian yang mereka sudah nerima dengan problemnya sudah sedih, tambah lagi politisasi yang penuh kepalsuan, penipuan ini kan semuanya nggak empati dengan masyarakat. Nah yang kedua, sekarang ini dosis agama tinggi sekali. Apa aja dilihat dari agama. Kalau dosis agama itu meningkatkan profesionalisme, etika kerja, transparansi, kejujuran, that's good. Agama itu sumber peradaban. Betul. Tapi ketika dosis agama itu kemudian dimanipulasi untuk agenda politik, ini yang kemudian malah merendahkan agama, menipu masyarakat, dan sekali kemudian hoax itu tambah agama, ini kemudian masyarakat seneng doyan. Terjadi pelipat gandaan multi level marketing sehingga berlipat-lipat. Kalau dari segi agama kan dosa besar. Baik. Seperti ini. Saya coba sekarang akan menyapa Romo Beni dulu, Prof. Romo Beni Susetio, budayawan dan juga tokoh lintas agama yang bergabung bersama kami melalui sambungan Skype dari Malang, Jawa Timur. Romo, selamat petang. Selamat petang. Baik, Romo, apa efek hoax yang terparah menurut Anda bagi kehidupan bermasyarakat? Yang terparah itu kan menghancurkan nilai persatuan ya. Karena masyarakat yang dulunya hidup rukun, bisa hidup bersama, tiba-tiba dengan hoax bisa terpecah belah ya. Jadi hoax itu menghancurkan tidak hanya peradaban, tapi menghancurkan sendi-sendi persahabatan yang sudah lama terjalin, tiba-tiba kecurigaan satu dengan yang lain akibat dari manipulasi yang disebut kebenaran itu. Yang bahayanya adalah ketika sentimen-sentimen agama itu dipakai menjadi kekuatan kapitalisme politik, itu akan berbahaya, akan menghancurkan persatuan yang sudah lama kita rajut dengan kerja yang begitu berat para panding pada kita, itu dengan seketika bisa hancur hanya gara-gara hoax itu. Romo, kalau hoax, mohon maaf Romo saya potong, kalau misalnya hoax menghancurkan, Anda tadi mengatakan kerukunan, bahkan peradaban begitu, Anda ingin menyebut apa? Mereka yang sengaja menciptakan hoax dan menyebarkannya, mengkapitalisasi untuk kepentingan politik? Ya, saya sebut itu adalah penjahat ya, penjahat kemanusiaan. Penjahat kemanusiaan. Karena mereka itu mencabik-cabik kemanusiaan. Karena kalau orang punya kemanusiaan itu kan punya empati, punya solidaritas, punya nilai-nilai kebersamaan persaudaraan. Justru penyebar hoax itu malah merusak semua peradaban itu hanya untuk kepentingan jangka pendek. Maka Mayes dalam bukunya Agama dan Kekerasan selalu mengingatkan bagaimana tek-tek agama itu mudah dimanipulasi hanya untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi mereka menghancurkan peradaban yang sudah dibangun berabad-abad lamanya itu. Saya akan coba ke Mbak Anita sekarang. Kalau misalnya tadi dikatakan Romo Beni sangat menghancurkan baik itu kehidupan bermasyarakat, kemudian peradaban. Kalau misalnya kita breakdown Mbak, 60% dari hoax politik itu apa saja yang dibahas di sana? Macam-macam kalau kita ngomongin mengenai hoax politik ini. Bisa dalam bentuk hoax politik yang pure politik saja mengenai masalah kekuasaan gitu ya. Kemudian ada lagi yang memang dipadukan dengan konten-konten agama. Ini biasanya adalah untuk menunjukkan untuk menciptakan sebuah citra negatif, terutama sekali dalam pilkada serentak kemarin atau juga pilpres saat ini. Ini untuk menunjukkan adanya citra negatif dari calon tertentu. Ada juga isu-isu etnis. Ada juga isu-isu ekonomi dan juga orientasi seksual. Nah ini memang paduan-paduan yang banyak sekali dipergunakan nih untuk perang gitu ya. Kayak di dalam battlefield, di dalam lapangan medan pertempuran, sekarang pertempurannya adalah menggunakan hoax senjatanya dan memang sengaja dipergunakan untuk membuat rasa amarah sebenarnya. Ada rasa marah di dalam diri masyarakat. Dengan menjual isu-isu itu. Betul.
Kalau misalnya kita lihat selain di bawahnya hoax politik itu paling tinggi adalah hoax agama. Dan kemudian perpaduan antara hoax politik dengan hoax agama ini memang karena dua-duanya ini adalah masalah identitas saat ini membuat orang itu gampang sekali menjadi tersinggung. Baik. Gitu. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Mohon maaf Mbak Anita, saya sudah diminta untuk break. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan juga kita akan mencoba me-remind ingatan kita kembali sepanjang tahun 2018 siapa saja tokoh-tokoh di balik hoax yang besar. Kita akan kembali sesaat lagi. Terlebih dahulu, Prof, kita ingin pemilu 2019 dan juga tahun 2019 damai. Tidak ada konflik sosial, tidak ada keributan, walaupun ada hajatan besar di sana. Sebenarnya menurut Anda, apa yang bisa merusak kedamaian itu? Iya, sejak era reformasi dan sekarang ini, aktor utama demokrasi itu kan parpol. Jadi yang membuat ribut itu juga elit politik, parpol. Dan rakyat selama ini sungguhnya sudah lelah dan jenuh. Nah sekarang kesempatan parpol itu mestinya untuk introspeksi kalau salah mau kesalahannya atau pertobatan pada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh parpol sehingga menurut Anda mereka salah? Ya misalnya dia ikut membuat undang-undang di DPR dengan segala implikasinya. Ternyata produk undang-undang, produk pilkada yang dihasilkan juga banyak yang terlibat korupsi. Kemudian tugas membuat undang-undang juga banyak yang nggak berhasil. Dan sekarang ini mereka tidak cukup mendidik rakyat dengan gagasan-gagasannya. Bahkan yang paling nyata adalah untuk meraih suara rakyat. Itu kan dengan uang dibeli kan. Money politik. Money politik. Padahal mestinya rakyat itu direbut hatinya, pikirannya. Bukan malah dibeli. Ini kan menunjukkan kegagalan performa parpol di hadapan rakyat. Kalau terkait dengan tadi yang saya presentasikan, Prof, terkait dengan hoax dan juga ujaran kebencian, seberapa khawatirkah Anda bahwa ini nanti akan merusak kedamaian 2019? Sejauh ini ya, hemat saya ya, masyarakat itu sudah semakin cerdas dan lelah. Tapi memang ada sekelompok orang yang memang sangat nafsu sekali bagaimana menangkan pertarungan, menang kalah bukan melupakan salah benar. Idealnya sih ke depan 3 bulan ini mari kita tunjukkan, janganlah kemudian kesempatan demokrasi ini dirusak, etika politik dirusak. Ini kesempatan 3 bulan tunjukkan. Walaupun saya agak juga was-was apakah mereka mau dan mampu mengendalikan diri. Dan sungguhnya masyarakat, rakyat itu cinta pada bangsa ini kan kuat sekali. Solidaritas, kohesi nasional itu kuat sekali. Bahkan antara parpol, ideologinya juga nggak jelas kan. Jadi sekarang yang menonjol itu sesungguhnya pertarungan kekuasaan aja. Bukan program, bukan ideologi. Oke, kalau misalnya terkait dengan hoax dan juga ujaran kebencian Mbak Anita, Anda menjadi Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ada 324 ujaran kebencian dan juga 53 hoax di tahun 2018. Ini bukan jumlah yang sedikit. Khawatir Anda dengan jumlah ini dan juga perkembangan hoax yang nampaknya semakin sophisticated begitu? Sebenarnya saya mau memberikan kabar yang lebih buruk lagi. Kalau di data kami sebenarnya bukan 53 kasus hoax, tapi jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak dari itu? Iya, tetapi kalau misalnya kita melihat, pertama kalinya kita benar-benar tersadar bahwa hoax itu adalah sebuah senjata yang sangat efektif untuk dipergunakan dalam konflik maupun kontestasi, itu kan sejak pemilu 2014 ya. Betul. Dan kemudian kita melihat pada saat proses tersebut, itu banyak sekali ujaran kebencian dan juga hoax bertaburan. Bahkan salah satu penebar hoaxnya di 2014 sudah ngaku dan sudah minta maaf. Sudah ngaku dan sudah minta maaf. Nah kemudian pada saat Pilpres sudah selesai, Presiden sudah terpilih, kita berpikir bahwa kita akan kembali normal. Tapi kan ternyata enggak, justru angka hoaxnya semakin tinggi. Kalau kita ngelihat misalnya 2015 itu dalam data kami rata-rata hoax per bulannya itu adalah sekitar 10 hoax per bulan. Itu 2015. 2016 naik jadi 29 hoax per bulan rata-rata. 2017 naik menjadi sekitar 58 hoax per bulan. Sekarang di 2018 di 2018 ini itu sudah sekitar 98 hoax per bulan, alias per hari lebih dari 3 hoax baru muncul. Apa saja topik-topik yang kemudian dibeli oleh masyarakat? Masyarakat, people buy that. Nah, kami mengklasifikasikannya ke dalam 11 kategori. Ada bermacam-macam, ada topik politik, agama, bencana alam, kesehatan, penipuan, bisnis, dan segala macam. Termasuk bahkan peristiwa-peristiwa aneh. Tetapi memang di tahun 2018 ini yang kemarin, yang paling banyak dan paling menonjol itu adalah hoax politik. Dia menempati
bisa lebih dari 60% Baik, dari hoax, baik. dari semua hoax. Nanti kita akan bahas terkait dengan hoax politik.